Jadi kalau ada pimpinan KPK kemudian menganggap emang gua pikirin, ini sebenarnya karakter. Iya. Karakter, dan itu sebabnya banyak kasus ya kayak begitu sekarang. Dan dia mungkin berani bicara begitu karena selama ini nggak pernah diapa-apain. Yes. Perbuatan yang jauh lebih berat dari perilaku itu saja. Yes. Mereka merasa aman dengan situasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi untuk berbincang di podcast yang menarik ini bersama dengan Pak BW. Apa kabar Pak BW? Sehat, waras. Hari ini kita Pak kembali berbicara soal KPK. Dan memang beberapa hari lalu saya lihat berita apa yang dilakukan oleh Alexander Marwata yang saya katakan berbohong tadi dalam suatu expose, kok bukan expose ya, press release, press conference ya, terkait dengan penanganan kasus Basarnas dilaporkan. Bohongnya di mana itu Mas ya? Gini Pak, agak lupa. Bohongnya begini, expose-nya atas hasil penyelidikan itu menetapkan 3 tersangka dari pihak sipil. Oke. Tapi dalam pengumuman yang disampaikan oleh Alexander Marwata itu dikatakan pihak perwira TNI-nya disebut sebagai tersangka. Sudah dinyatakan tersangka. Iya, seolah-olah ada administrasi penyidikannya, seolah-olah ada keputusan dari KPK, dan belakangan ternyata tidak ada. Itu kan kebohongan. Nah, kebohongan ini kan tentu masalah serius kok di KPK. Dan ternyata dari pihak Maki melaporkan kalau kemarin lusa. Oke. Yang menarik adalah hari ini tadi saya baca di berita Alexander Marwata bilang emang gue pikirin. Waduh, kalau pimpinan KPK nggak mikir gimana Pak B? Gimana Pak B merespon soal ini? Karena ini bukan hanya terkait dengan responnya saja. Ini masalah yang terang. Melanggar kode etik, berbohong dengan terang kan melanggar kode etik tuh Pak. Tapi kemudian tidak dipedulikan. Kenapa saya ingin melihat ini sebagai masalah serius? Karena pelanggaran-pelanggaran yang lalu terlalu banyak, Mbak Bewi. Oleh karena itu, ketika melihat respon ketika dirinya dilaporkan hanya bicara begitu, apakah memang iya Dewan Pengawas nggak mau kerja? Apakah iya dia yakin Dewan Pengawas tidak akan menjerat atas kesalahannya itu? Saya ingin melihat dari itu, karena KPK selama ini kan zero tolerance. Apakah nggak berlaku lagi sekarang ini? Karena ini serius sekali loh Pak Bewi. Satu, yang mesti dibilang begini Mas, Alex itu representasi dari lembaga. Ya. Jadi omongannya itu adalah harusnya dalam konteks menjaga marwah dan kehormatan lembaga. Ya. Bagian pertama itu tuh. Kedua, pernyataan itu bisa di-capture sebagai bagian dari karakter dan leadership-nya dia. Iya. Jadi ini nggak bisa, apalagi pimpinan lembaga di bidang anti korupsi ini, dia nggak bisa ngomong sembarangan dan serampangan kayak gitu kan. Dia harus jaga betul attitude-nya dia, keadabannya itu harus dijaga benar. Terus yang ketiga, ada isu penting saja, karena kesalahan itu yang dilakukan itu tak pernah sekalipun ada permintaan kata maaf. Dan itu kemudian dikaitkan dengan poin 1 dan 2 tadi, itu kayak mengkonfirmasi gitu loh Mas. Iya. Kayak pongah gitu Pak. Iya. Saya heran Pak. Karena selama ini ketika ada kesalahan yang serius begitu, itu minta maaf. Tapi kali ini dengan TNI malah nggak minta maaf. Saya juga heran. Iya. Dan itu kan fatal. Iya. Itu kan bisa merusak hubungan kedua lembaga ini kan. Iya. Jadi yang lebih cilaka lagi, kemudian ada pimpinan lain yang tidak ikut ekspos, diduga ya. Iya. Terus menyalahkan orang lain gitu loh. Iya, dan minta maaf. Minta maaf urusannya apa tuh? Meminta maaf pada lembaga lain, tapi dengan menyalahkan apa anak buahnya sendiri, itu juga kan tidak elok juga itu. Betul. Tapi lebih dari itu kan sebenarnya mesti dilihat kayak gini. Apakah ini cermin dari berbagai masalah yang selama ini muncul? Jadi ini sebenarnya saling melengkapi dan menunjukkan. Ini menjadi etalase. Kepemimpinnya memang tidak bisa diharapkan betul. Kayak gitu loh Mas. Kan ada kebocoran, ada korupsi, ada suap menyuap, ada begitu banyak pelanggaran itu. Jadi
Mbok ya kalau dalam situasi kayak gini dia harus menundukkan, merendahkan hatinya sedikit. Terima kasih atas segala kritik dan masukan. Kami akan meningkatkan dan memperbaiki diri dan kita akan serahkan mekanisme untuk menyelesaikan ini kepada Dewan Pengawas. Mestinya kayak begitu sih ya. Jadi kelihatan benar ini. Jadi saya setuju sama Mas Novel. Pongah Pak, sombong, angkuh gitu ya. Angkuh sekali. Dan yang menarik ada bahasa lain Mas. Apa itu Pak? Ndablek. Nah, itu bahasa lain. Tapi saya nggak begitu yakin apa beliau kayak begitu ya. Saya sih masih belum yakin. Cuman kalau ngelihat kata-katanya kayak gitu kok. Pak iya ya. Jadi gini Pak, yang menarik kan begini. Saya khawatir ini akumulasi. Karena ada perbuatan-perbuatan pelanggaran etik sebelumnya. Dan peran Dewan Pengawas yang seharusnya bisa mengontrol itu. Bisa mencegah itu, bahkan melakukan tindakan yang patut agar orang nggak mengulangi perbuatannya, kan begitu. Siapapun di KPK Pak, termasuk pimpinan, harusnya dengan cara begitu orang nggak berani berbuat. Tapi rasanya ini menunjukkan bahwa dia nggak takut Pak. Dia berbuat salah, salahnya nyata. Kenapa saya katakan salahnya nyata? Alexander Marwata itu Pak, itu dalam kasus Basarnas dia ikut expose. Jadi hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik, dia paham betul. Ini dipaparkan diekspos dan dia ikuti semuanya. Proses dan hasil ya. Betul. Dan ketika ekspos, apa hasil kesimpulan dalam ekspos tentunya semua dibahas detail dan dituangkan dalam notulensi. Dan pastinya dia tanda tangan dan membaca notulensi. Tindak lanjut dari hasil ekspos itu diteruskan oleh penyidik dengan membuat administrasi penyidikan. Karena seingat saya itu yang hadir itu kalau nggak informasinya ini Pak ya, Alexander Marwata dan Nurul Gufron. Nurul Gufron? Ya. Serius? Jangan-jangan lagi nonton film nggak? Waduh, iya. Atau lagi proses mungkin dia lagi nggak fokus Pak, lagi lihat film barangkali. Karena sama sekali tidak ada pembicaraan, seolah-olah nggak ada Nurul Gufron gitu loh. Ikut Pak, informasinya ikut. Tidak mau menuduh. Tapi gini Pak, saya ingin mengatakan bahwa Alexander Marwata pastinya tahu sekali karena administrasi penyidikan itu pimpinan kalau tidak tanda tangan minimal paraf. Dan itu pasti dia baca itu surat-surat itu. Dengan ada poin lainnya juga Mas. Ketika diumumkan dalam press conference dia membaca rilis. Betul. Rilisnya isinya apa sih? Saya khawatir yang nggak ada di rilis dibacain. Iya. Saya nggak tahu lah itu gimana. Atau memang saya informasi yang saya dapat, katanya dalam rilis itu memang juga menyebut tersangka. Artinya ada pihak yang membuat rilis ini nggak benar juga. Tapi kan dia tahu Pak. Sebelum baca kan dia bisa koreksi. Iya, serius kalau begitu. Iya. Cuman masalahnya tadi Dewan Pengawas apakah memproses ini? Ini masalah perbuatan yang unprofesional Pak. Kalau saya ngelihat ada 3 hal yang menarik. Pertama, apakah keteledoran unprofessional conduct seperti ini jangan-jangan ada kontribusinya dari Dewas? Karena selama ini kalau ada pelanggaran etik dan perilaku itu tidak dibahas secara tuntas, tidak diproses secara tuntas dan ada hasil yang membuat efek deterrent itu tidak terjadi ya dengan berbagai alasan lah. Satu itu. Terus yang kedua yang sangat menarik lah. Ketika anak buah disalahkan, itu sekarang ada gerakan moral yang berkembang di teman-teman di dalam itu. Sebagian, bahkan sebagian besar teman-teman. Dan itu dia memprotes itu. Jadi artinya elan spiritualitas untuk menjaga zero tolerance itu, itu tetap ada. Dan ini harus kita kasih respect kepada itu. Ya. Terus yang ketiga, saya tidak melihat soliditas sebagai bagian dari kolegialitas itu muncul, ya. Ini seolah-olah kemudian Pak Yohanes Tanek yang tidak ikut dia ngomong, terus yang 2 yang lainnya selain Pak Firly, itu juga jadi Nawawi Pak ya. Iya Pak Nawawi sama Pak Gufron tuh, Pak Gufron kalau betul dia ikut ini harusnya dia ngomong, dia harus menjadi saksi untuk menjelaskan sebagaimana yang sesungguhnya terjadi. Mungkin dia nggak bisa lagi lihat film Pak. Lagi fokus. Saya lupa. Khawatirnya begitu, jadi dia nggak lihat. Jadi mau jelasin apa orang dia juga nggak lagi. Untung jawabannya tidak seperti yang lain bilang, gua senang film itu loh, mau apa? Itu kan hak pribadi. Untung nggak ada jawaban kayak begitu. Itu kalau tambah kita ruwet. Ngeri kali itu. Selain ini Pak, kan kita tentunya khawatir sekali dengan perbuatan pelanggaran etik yang terus berlanjut dan Dewas kemudian abai. Semoga ini bisa diproses benar ya. Tapi selain ini kita juga lihat di berita beberapa waktu yang lalu
ada satu kasus di KPK yang melibatkan Hakim Agung. Yes. Dan ini kemudian divonisnya bebas. Yes. Saya tidak sedang bicara terkait dengan bebasnya, Pak. Karena proses tentunya mengikuti kaidah-kaidah pembuktian. Ya. Yang saya khawatirkan adalah kebiasaan atau perbuatan beberapa pimpinan KPK, atau saya katakan pernah ada laporan-laporan terkait dengan pimpinan KPK yang diduga membocorkan dokumen atau informasi. Dan beberapa kasus yang melibatkan pegawai KPK lainnya menerima uang, membocorkan informasi. Dengan adanya kasus bebas ini, saya khawatir itu ada kaitannya dengan hal tersebut. Betul. Saya dalam logika saya nih, Pak ya. Kalau seandainya saya penyidik, tentunya saya berupaya untuk menjaga segala bukti-bukti yang saya punya, informasi-informasi yang saya punya, agar tidak bocor. Kalau bocor tentunya mereka bisa memanipulasi, membuat jawaban-jawaban yang palsu gitu ya. Membangun alibi dan lain-lain. Jadi kalau seandainya kebocoran itu kemudian terjadi dan itu dimanfaatkan untuk melakukan upaya pembelaan dengan cara yang tidak benar, itu bisa menjadi resiko. Bahkan begini, lebih parah dari yang saya sampaikan di awal ini. Ada juga kemungkinan begini nih, Pak. Seandainya ada penyidik atau fungsional KPK, mau penyidik, penuntut, ataupun pimpinan, ada yang punya kepentingan di suatu kasus, dan kemudian dia menerima sesuatu. Dia sengaja membiarkan adanya celah. Ini kan mungkin, Pak. Ini mungkin terjadi. Walaupun kita nggak tahu di kasus itu begitu, apakah kita nggak sedang bicara itu. Kita sedang bicara peluang-peluang. Karena masalah kebocoran informasi, masalah fraud atau korupsi di dalam KPK, ini pasti berkaitan atau berhubungan dengan suksesnya penanganan perkara. Nah, Pak BW kalau mencermati dua kemungkinan yang saya ceritakan tadi gimana? Jadi yang menarik sebenarnya nih dimensinya setelah Mas Novel ajukan pertanyaan itu, dimensinya adalah harus ada review terhadap sistem dan proses untuk melihat apakah ada celah yang disengaja, kita tidak tahu ya, atau mungkin juga karena kealpaannya yang menyebabkan kemudian hakim sampai memutuskan bebas. Betul. Nah, itu mestinya diperiksa. Jadi kita masih punya pengawas internal kan, Mas. Pengawas internal itu memang harus didaya gunakan untuk memeriksa, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melihat apakah dalam sistem itu ada celah, atau kemungkinan apakah ada potensi fraud yang terjadi di situ. Itu juga menarik itu. Walaupun sebenarnya ada pertanyaan lain lagi, Mas. Kenapa kasus suap ini tidak digabung dengan kasus yang berkaitan dengan gratifikasi dan TPPU? Itu juga ada pertanyaan nih. Pasti ada strategi, ada argumen. Cuman kan sekarang orang di luar jadi bertanya nih. Kemarin kan argumennya KPK melalui juru bicara, oke, bebas itu suapnya, bebas tapi masih tetap tersangka. Ada kasus lain. Ada kasus lainnya terhadap Pak Ghazalba ini, yaitu kasus gratifikasi dan TPPU. Kan tuh kemudian kita bertanya juga nih, karena Mas Novel diajukan, kenapa itu tidak disatukan? Walaupun itu hak subjektif, tapi boleh dong bertanya. Betul. Ingin mengetahui apakah hak subjektif itu dilakukan dengan objektif, kan bisa timbul pertanyaan kayak gitu. Jadi jangan sampai orang disandera juga kan. Ini yang juga menarik untuk diuji dan dikaji sebenarnya. Tidak ingin menuduh dan macam-macam, tapi kemudian kita bisa punya sinyalemen. Dan sinyalemen ini memang harus diuji dan dikaji. Betul. Begini Pak BW, kalau ingat beberapa waktu lalu saya atau kita pernah bicara terkait dengan masalah suap atau pemerasan di rutan. Pak, kalau pimpinan KPK kan sekarang mengatakannya pungli gitu ya. Yang saya katakan itu merendahkan, mengecilkan persoalan. Waktu perbincangan kita itu, Pak, saya sudah katakan bahwa saya khawatir suap atau pemerasan yang ada di rutan itu bukan hanya terkait fasilitas, tapi terkait juga membocorkan informasi. Saya khawatirnya itu. Beberapa waktu yang lalu saya baca berita tentang putusan perkara di Bandung, masalah apa, wali kota Bandung atau apa, saya lupa tuh. Oh iya betul. Yang kemudian dikatakan ada salah seorang istrinya dari tersangka atau terdakwa itu bercerita atau menangis di persidangan. Dia bercerita mengenai 2 hari sebelum penggeledahan yang dilakukan di rumahnya,
itu dia dihubungi oleh rekan satu ruang tahanan lah di KPK yang memberitahukan akan digeledah. Dibilang rekeningnya dikosongi, tinggalkan 2 juta gitu. Barang-barang pentingnya dipindahkan dan lain-lain. Itu dilakukan 2 hari sebelum penggeledahan. Dan ketika penggeledahan betul, kaget ya, ternyata informasi itu benar. Artinya apa? Saya mau katakan bahwa apa yang kita duga ternyata benar. Tapi yang menarik di sini yang saya ingin pendapat dari atau pandangan Pak BW, bagaimana resiko terkait dengan penanganan perkara kalau begitu? Karena dampak yang kecil itu saja terjadi. Apalagi dampak-dampak yang lain. Apalagi perkara-perkara besar yang orang-orangnya punya kekuatan finansial untuk mempengaruhi atau berbuat sesuatu atau menggunakan segala cara untuk mendapatkan informasi. Itu resikonya jadi sangat besar. Kan pertama kita sampai sekarang masih setuju. Iya. Korupsi itu extraordinary crime. Iya. Sehingga kemudian kita juga membangun satu sistem pemeriksaan yang juga extraordinary crime. Ya, extraordinary proses. Iya. Di mana kemudian integrity menjadi salah satu pilar pentingnya. Nah, yang ketiga sekarang, kalau di dalam proses itu ada potensi kebocoran dan ada fakta kebocoran dan kita tidak pernah mereview itu, itu artinya kan kita sedang mengingkari zero tolerance dan proses yang membangun integritas guna membangun anti korupsi atau sistem di dalam yang extraordinary itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, memang kita sedang menghina diri kita sendiri. Kita sedang tidak lagi taat pada nilai-nilai spiritualitas yang sedari awal ditanamkan ya. Ada zero tolerance seperti itu. Nah, terhadap informasi seperti ini yang tadi Mas Novel bilang, kita nggak pernah tahu, Mas. Post informasi itu berkembang, apa yang dilakukan? Saya ingat dulu ketika pimpinan KPK diduga melakukan pelanggaran administratif atau pelanggaran soal kebocoran itu kemudian ada tim dan cepat prosesnya. Cepat dilakukan itu dan itu dibuka. Dan itu bagian dari mitigasi risiko. Betul. Kalau sekarang ini kesannya kemudian ada yang dilindungi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang melindungi itu, yang melindungi pasti pimpinan, Mas. Apakah yang melindungi itu menjadi bagian dari kejahatan itu? Ada kan itu pertanyaan itu. Apakah begitu? Kalau tidak, kenapa nggak dibongkar? Sebaiknya dibongkar dan itu membersihkan anasir-anasir yang brengsek itu dan kembali menegakkan marwah kehormatan lembaga. Dan kalau nggak dibongkar, resikonya semakin besar tentunya. Yang gini Pak, tentunya kita juga sering membahas di sini. Kenapa saya katakan sering dibahas dan saya ulangi lagi? Karena sampai sekarang pimpinan KPK maupun Dewan Pengawas belum pernah melaporkan ke penegak hukum lain atau memproses sendiri tentang masalah perbuatan-perbuatan korup atau perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK maupun pegawai KPK lainnya, atau paling enggak diduga mereka yang berbuat. Supaya publik ingatannya ada, Mas, yang pimpinan KPK yang kasus yang mana itu? Yang pimpinan KPK minimal adalah terkait dengan yang membocorkan dokumen di Kementerian SDM. Kalau kita mau bicara lebih jauh lagi, yang menerima gratifikasi terkait dengan menonton MotoGP Mandalika. Dan ada beberapa lagi yang lain, tentunya ada beberapa informasi yang belum terbuka di publik dan saya belum sedang ingin membicarakan itu terlebih dahulu. Kita tahu informasinya tapi tidak kali ini kita bicarakannya. Dan itu bukti-buktinya sangat kuat dan terang gitu, Pak. Cuman ngomongnya nanti setelah itu. Artinya masalahnya itu sangat banyak. Belum lagi masalah rutan KPK dan masalah-masalah lain, contohnya pegawai KPK yang memainkan atau mengambil uang perjalanan dinas dengan cara memanipulasi data dan lain-lain. Ini kan masalah-masalahnya banyak itu, Pak. Kalau yang terakhir tadi sepertinya sudah dilaporkan, tapi yang lainnya belum. Melihat dari segala permasalahan itu, resiko bagi KPK bekerja dengan benar itu pasti sangat besar dengan adanya orang-orang yang justru berbuat seperti itu dan dibiarkan. Pertanyaan saya begini, Pak. Dengan adanya sekarang ini laporan Maggie ke Dewan Pengawas,
terhadap perbuatan Alexander Marwata. Berkaca dengan proses permasalahan yang sekian banyak tidak pernah ditindaklanjuti, cenderung dibiarkan oleh Dewan Pengawas. Seberapa yakin Pak BW laporan Maki ini akan diproses oleh Dewan Pengawas? Mas Novel pertanyaannya salah. Seberapa yakin? Kita dari awal tidak yakin. Terus bertanya seberapa yakin? Jadi seberapa tidak yakin ya? Nah, seberapa tidak yakin ya? Balik Pak, betul Pak. Jadi kalau saya sangat tidak yakin Pak. Mas Novel sudah mewakili Jawa atas pertanyaan yang diajukannya. Kalau saya gini, Mas, Maki itu representasi kepentingan publik. Ya. Dan dia memang salah satu programnya itu ya seperti itu, mewakili kepentingan publik, menjadi wakil, terus kemudian mengajukan itu, ya kan? Nah, apakah kualitas yang diajukan itu jelek atau tidak jelek? Ya itu menurut saya bukan isu pentingnya. Yeah. Tapi isu pentingnya ada pihak yang mewakili kepentingan publik yang mengajukan itu. Yeah. Yang harusnya kemudian dipakai itu untuk instrumen melakukan review. Ya. Apakah sistemnya memang ada masalah atau tidak? Apakah benar ada peristiwa seperti yang ditudingkan atau tidak? Nah, itu akan membersihkan nama lembaga. Betul. Ya. Jadi kalau ada pimpinan KPK kemudian menganggap emang gua pikirin, ini sebenarnya karakter. Karakter, dan itu sebabnya banyak kasus ya kayak begitu sekarang. Dan dia mungkin berani bicara begitu karena selama ini nggak pernah diapa-apain. Yes. Perbuatan yang jauh lebih berat dari perilaku itu saja. Yes. Mereka merasa aman dengan situasi itu. Nah, kalau dengan situasi itu, Pak, walaupun saya pernah bahas, tapi saya ingin tanya lagi ke Pak BW. Apa yang bisa kita lakukan dengan situasi itu? Baik kita ini, Pak, sebagai orang yang concern dengan masalah isu pemberantasan korupsi, atau bagi masyarakat luas. Tentunya kita berharap masyarakat bisa ikut berkontribusi, tidak membiarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk mendorong KPK menjadi baik. Bagian yang pertama, dengan kondisi seperti itu KPK-nya tidak ada pilihan lain, partisipasi yang masif dan terus-menerus memang harus terus dilakukan. Tidak ada pilihan lain. Sebab kalau itu tidak dilakukan, jangan-jangan quality services-nya, pelayanan, kualitas pelayanan pemberantasan korupsi akan merosot. Dan ini akan punya dampak yang luas sekali. Jadi tidak ada pilihan lain, kita harus tetap menjadi bagian penting ya untuk berpartisipasi, mengawasi apa yang dilakukan oleh KPK. Itu bagian pertama itu. Terus bagian kedua, kita tahu tadi dalam kasus ini ada teman-teman di KPK yang masih mencoba untuk menegakkan integritasnya. Tapi dia ada dalam posisi yang dilematis dan mungkin lemah dan dilemahkan. Nah, tugas kita juga adalah menyemangati itu. Hai teman-teman, sebenarnya Anda itu menjadi pilar yang sangat penting di tengah situasi yang sangat rentan dan risky itu. Jadi dia itu menjadi bagian, dan Anda tidak sendirian sebenarnya. Kita mesti ngomong seperti itu. Itu bagian yang kedua. Terus bagian yang ketiga yang juga sangat penting, diskusi-diskusi kita semacam ini, Mas, itu harus terus-menerus dilakukan. Karena apa? Ini bagian dari yang disebut dengan watchdog ya. Watchdog itu ingin melihat. Ya kalau memang bagus ya kita akan apresiasi bagus gitu kan. Cuma sebagai watchdog pilihannya adalah terus-menerus mengawasi itu. Nah, bagian yang keempat kayaknya otoritas-otoritas yang punya kompetensi itu harus sungguh-sungguh memperhatikan ini. Lembaga ini bisa menjadi instrumen yang dipakai untuk banyak kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kewajiban atau tujuan dibentuknya lembaga ini. Ya mesti ada punishment-nya dong. Apakah pantas diberikan ini 1 tahun perpanjangan kayak misalnya kayak gitu ya? Menurut saya sih nggak layak lah. Apa tidak kerusakan ini tambah besar misalnya kayak gitu ya. Jadi otoritas-otoritas penting itu harus melakukan itu. Yang lebih penting lagi sebenarnya ada cukup banyak media yang tetap menempel di situ. Dan fungsi media melakukan kontrol sosial bukan hanya terhadap kasusnya, tapi terhadap lembaga yang menangani kasus itu. Karena kualitas pelayanan itu sangat tergantung dengan kompetensi, profesionalitas, dan integritas dari pimpinan yang sekarang sedang menjabat sebagai pimpinan KPK. Menarik nih, Pak. Ini pertanyaan terakhir nih ke Pak BW. Tentunya kita tahu bahwa KPK tidak bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Selain dari ada lembaga penegak hukum lain,
Tentunya ada pimpinannya dari KPK, dalam hal ini pemerintah, presiden, dan ada DPR yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini presiden dan DPR untuk memperbaiki ini? Kenapa saya katakan ini? Masa pemerintahan sebelum nanti pergantian presiden tentunya, setelah pemilu, tinggal setahun kurang lebih ya Pak ya. Tentunya akan baik apabila pemerintah memberikan legacy yang baik dan optimal untuk pemberantasan korupsi, terutama terkait dengan penguatan KPK. Kita nggak bicara yang lalu-lalu nih Pak, kita bicara ke depan. Karena untuk memperbaiki kan harus fokus ke depan Pak. Apa yang bisa dilakukan Pak? Satu, ini kesempatan yang luar biasa dalam last minute ini, 1 tahun masuknya last minute itu. Kalau ingin berbuat kebaikan, itu masih bisa terjadi sebenarnya. Kalau ingin menolong bangsa ini, membangun kemaslahatan yang jauh lebih luas, itu masih bisa terjadi. Semoga digunakan kesempatan ini. Jadi 1 tahun ini, walaupun sempit, tapi masih ada waktu. Nah, untuk itu sebenarnya harus dipilih strategic intervention program, bukan intervensi untuk menguasai dan cawe-cawe, bukan seperti itu. Tapi paling tidak strategic interventions yang bermanfaat bagi kepentingan KPK. Itu mesti dirumusin gitu. Nah, kan kita setuju nih Mas, kita harus menjaga nilai IPK, betul. Menjaga kepercayaan publik. Terus menjaga upaya-upaya serius, apalagi mau tahun politik. Karena lembaga ini risky untuk dipakai sesuai dengan kepentingan politik yang bekerja. Katanya sih. Pemanggilan partai-partai macam-macam gitu, kan orang kemudian mencurigai. Nah, itu kan menjadi sangat risky. Jadi dia bisa menjadi faktor determinan yang menyebabkan proses tahun politik itu menjadi tidak demokratis. Nah, itu kan mengerikan sekali. Nah, ini kesempatan banget bagi DPR, bagi presiden terutama untuk lebih memusatkan perhatiannya. Kalau saya sih 3 langkahnya itu Mas. 1, pertimbangkan dengan sangat perpanjangan ini. Karena putusan MK tidak sama sekali mengatakan bahwa perpanjangan ini untuk yang sekarang. Apalagi dengan prinsip non retroaktif itu. Itu bagian pertama itu. Terus yang kedua, konsentrasikan pada isu tahun politik supaya kemudian korupsi politik di dalam tahun politik itu betul-betul jadi dipantau. Bukan dia menjadi bagian dari instrumen kekuatan politik yang akan menghancurkan proses demokratisasi. Ini harus diperhatikan benar nih. Sebab kalau tidak, wah bahaya banget KPK dipakai sebagai alat dan diperalat. Itu bahaya banget itu. Itu yang jadi justru DPR sekarang harus mincengi benar Mas, menaruh perhatian di situ. Nah, bagian yang ketiga yang juga sangat penting, kan ada renstra-renstra, Mas. Nah, kan kita tahu potensi korupsi di tahun politik itu apa saja. Misalnya dieksploitasi sumber daya alam, di penggunaan dana-dana haram di dalam proses. Ini kan sekarang beredar dana-dana yang luar biasa sekali yang dipakai sebagai biaya politik gitu. Nah, bahaya betul, Pak. KPK harusnya konsentrasi di situ, ya, supaya kemudian proses demokratisasi kita bisa terjaga. Jangan kemana-mana, jangan nargetin orang, jangan jadi alat pemukul, jangan seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Menarik tuh Pak Bibi. Semoga dengan bincang-bincang ini kemudian pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR memahami tentang resiko-resiko dengan adanya KPK sekarang ini yang justru bermasalah. Dia bisa menjadi korban dari betul. Jangan sampai malah menjadi korban dari KPK yang kemudian bermasalah dalam melakukan penegakan hukum. Semoga kemudian ada langkah pemerintah dalam sisa waktu setahun kurang lebih ya Pak ya, setahun lebih sedikit lah ya, dan untuk perbaikan KPK, dan jangan sampai kemudian memberikan kesempatan kepada pimpinan KPK yang bermasalah dan diduga berbuat tidak pidana korupsi bahkan untuk berbuat lebih jauh lagi dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi. Terima kasih Pak BW. Salam integritas anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.